utama ekonomi syariah jadi apa dong? Jadi nilai utama ekonomi syariah yang pertama adalah tadi, ada peran positif dari negara. Walaupun mekanisme pasar bebas menentukan harga, tetapi kalau sudah tidak ada, kalau sudah ada ketidakadilan itu karena dimonopoli atau sengaja ada penggelembungan harga. Supaya harga pasir mahal, maka harus saya monopoli, harus saya timbun. Nah, maka pemerintah nggak bisa, harus turun tangan. Itu jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, ada batasan moral atas kebebasan yang dimiliki. Contoh tadi di mekanisme pasar, jadi harga itu ditentukan oleh mekanisme pasar, artinya kalau memang penawarannya banyak sekali, permintaannya tidak ada, maka tentu sangat murah. Maka kemudian bebas-bebas ada yang dibuang, ya, kayak kemarin kasus karena PPKM nggak ada yang membeli, akhirnya dibuang oleh pedagang-pedagang pasar sayur-sayuran, misalnya seperti itu. Lah, ini harus ada aturan, ya. Jadi kebebasan harus, mestinya kan kalau sekedar itu nggak usah dibuang tuh ya, disedekahkan kan ya lebih berkah. Atau kanggo bonus-bonus kan tambah berkah. Jadi seperti itu. Kemudian batasan moral juga. Kalau di kapitalisme kita boleh mengeruk keuntungan sebanyak mungkin sakarep-karepe kita. Tetapi kalau di Islam ada batasannya. Tidak boleh kemudian demi mendapatkan keuntungan yang banyak dan harus zalim, harus menipu, enggak bisa. Nah, ini bedanya ya, nilai utama dari ekonomi Islam. Kemudian yang ketiga, ada kesetaraan antara kewajiban dan hak. Di ekonomi syariah, kenapa kemudian riba diharamkan, jual beli kok dibolehkan? Sama-sama kan mendapatkan keuntungan, beda. Persoalannya beda. Kalau dijual beli ada barang yang dijual belikan, kemudian penjual itu usaha betul untuk mengadakan barang itu, memproduksi atau ya mengadakan ya supaya bisa dijual. Sementara kalau di riba, orang hutang duitnya kui orang lapo-lapo, ya tidak ngapa-ngapain, moro-moro dapat keuntungan. Ini semata-mata penerjemahan, di antaranya penerjemahan dari keseimbangan hak dan kewajiban. Kemudian nilai utama ekonomi Islam yang selanjutnya adalah usaha untuk selalu bermusyawarah dan bekerja sama. Jadi dalam Islam itu, kenapa kemudian konsep yang paling diutamakan adalah musyarakah, syirkah, itu karena ini diutamakan. Jadi mencoba berbagi indahnya kebersamaan. Kita itu kalau berhasil bersama-sama tim itu seneng banget daripada berhasil dewean. Sopo sing ape nyelamati, bahagianya di mana? Itu enggak konsep Islam. Lah, kemudian pertanyaannya, apakah ekonomi syariah itu cocok dengan ekonomi di Indonesia, ekonomi Pancasila? Saya menyitir pendapatnya Sri Edi Swasono, pakar ekonomi, mengatakan bahwa ekonomi Islam itu cocok, sifatnya kompatibel, walaupun tidak substitusional, tidak menggantikan langsung, tetapi cocok. Lah apa nih sih ora cocok? Misalnya tentang ekonomi Pancasila ada demokrasi ekonomi, kebebasan dalam mencari usaha, kemudian juga dia kebebasan mengelola. Tetapi kebebasan ini tidak lepas bebas, masih ada kendali dari pemerintah. Di Indonesia misalnya perusahaan-perusahaan yang mengelola hajat hidup orang banyak itu dikelola oleh BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Lah, ini artinya apa? Jadi artinya apa? Artinya bahwa ayolah kita itu sebagai warga negara Indonesia harus cinta negara kesatuan Republik Indonesia.
mulai dari ekonomi juga harus bangga dengan ekonomi Pancasila. Karena apa? Tidak bertentangan dengan ekonomi syariah. Kalau kemudian, lah, wujudnya di Indonesia itu ada bank konvensional, Bu. Bunga bank itu riba. Bisa aja ribut-ribut. Sudah diberi alternatifnya, yaitu bank syariah. Itu artinya Pak, udah cocok. Orang sakakan rewel. Cuman persoalannya adalah seakan-akan yang syariah itu memperbankan tok. Nah, jangan disederhanakan bahwa ekonomi syariah itu bank, tapi apa ya? Di semua lini kehidupan, ya, dalam misalnya ekonomi syariah itu harus apa ya? Harus meluas, tidak hanya dalam sektor perbankan. Kemudian ekonomi syariah juga harus dapat menangkal sistem ekonomi yang eksplanatorinya luas dan merusak. Luas dan merusak seperti apa? Yaitu persaingan tanpa kontrol. Kemudian kesenjangan ekonomi sangat amat luas. Kemudian sistem ekonomi yang membiarkan trade off, ya. Trade off itu dalam istilah ekonomi, kalau ada kita dihadapkan pada pengambilan keputusan kepada dua hal, maka harus ada yang dikorbankan. Sebenarnya wajar, tetapi ketika persoalan tersebut itu sistemik dan subordinatif, diskriminatif terhadap pelaku-pelaku usaha yang lain, ini yang kemudian tidak boleh, ya, tidak boleh sistem ekonomi yang membiarkan berkembangnya laissez-faire. Jadi ekonomi syariah itu menggabungkan dari berbagai sistem ekonomi dunia yang ada sebelumnya.